Saya dengan ujian seperti ini, mungkin Iya. abang ujiannya seperti apa, Bang Holidin seperti Jangan panggil apa. abang, itu tukang bakso, kakak. Kakak, ya Iya. kakak, mohon maaf ya. Gak apa-apa, Iya. canda juga. Ya Iya, seperti iya. itu. Nah, jadi ujiannya beda-beda, yang penting kan rasa syukur kita tetap harus sama gitu. Kita ngobrol lagi dengan Ken, sini. Kak Ken, sini. Tadi dengan Kak Holidin. Kalau Kak Ken tampaknya ini lebih muda dari Kak Holidin ya? Jauh lebih mudah. Jauh lebih muda. Iya. Usia berapa? 26. 26. Oh beda 20 tahun. Iya. Kakak dan kakak. Iya. Oke. Kok Kak Ken atlet memanah juga? Iya, atlet memanah juga. Betul. Ya, betul. Tapi bedanya kalau Kak Holidin tadi itu dipercaya Allah tanpa tangan. Kalau ini tanpa kaki. Iya, satu kakinya. Satu sebelah kiri. Kita lihat dulu yuk tayangan berikut ini. Mari. Ken Swagumilang. Iya. Ken, luar biasa loh. Tadi kalau dilihat kamu suka naik gunung juga. Iya, dulu pernah naik gunung. Sebelum, Sudah. justru sebelumnya tidak naik gunung. Enggak. Oke, Sebelumnya enggak. saya bertanya dulu. Iya. Kalau tadi karena jatuh dari pohon, Iya. apa yang terjadi dengan kamu dan kapan? Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ken, saya dari Sidoarjo. Ini mungkin langsung to the point aja. Yang terjadi kepada saya ini sebenarnya semacam ujian juga, tapi ujian saya mungkin lebih unik ya, karena saya dulu mengidap kanker tulang. Saya bisa kasih tahu posisinya tepat di sebelah sini kira-kira. Nah ini waktu ada kuning mungkin kelihatan di kamera. Itu sengaja dipakai Iya. target karena di situ ada sejarah di area itu. Iya, ada sejarahnya. Sebentar, tahun berapa itu? Itu saya diamputasi tahun 2013. Usia saat itu? Usia 15 mungkin. Waktu SMA kelas 1 itu. Oke, Ya. apa yang dirasa? Yang dirasa waktu itu sebenarnya kakinya itu bengkak, tiba-tiba membesar tanpa pernah kena benturan atau pernah kena apapun. Tanpa ada kecelakaan kejadian apapun Tidak tidak? pernah. Periksa ke dokter awalnya disangka cuma hanya bengkak saja. Itu ada kayak tumor tapi masih belum ganas, masih belum jadi kanker. Jadi stepnya itu dia masih berkembang di situ aja, masih membesarnya agak lama. Tapi lama kelamaan dia menjadi kanker. Berapa lama dari proses kamu tahu bengkak, diperiksa? Sampai setengah tahun mungkin, setengah tahun. Cepat ya? Iya cepat, sangat cepat. Dan ini pun berubah jadi kanker itu kita juga harus langsung memberikan keputusan. Kalau misalnya emang opsi terakhir yang harus dipilih ya diamputasi. Oke, Ya, usia berapa akhirnya harus diamputasi? di usia 15 itu waktu sebelum ujian kenaikan kelas. Kelas berapa saat itu? Kelas 1 Kelas SMA. 1 SMA. Iya. Ada protes gak saat itu kan remaja namanya juga? Waktu itu lebih banyak merenung sih sebenarnya. Merenung paling nggak 1 minggu karena di waktu 1 minggu itu semacam pencarian identitas diri juga sebenarnya. Sebelum atau sesudah diamputasi? Sesudah. Nah itu saya menyadari di situ bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian itu lebih dari kemampuan hambanya. Akhirnya belajar berjalan. Iya belajar berjalan juga waktu itu. Ya lumayan lama juga, mungkin ada ini kan setelah diamputasi itu kan biasanya kan kakinya bengkak besar gitu kan. Itu nunggu sampai dia kempes, benar-benar kempes, sampai kira-kira ini nggak ada perubahan lagi, jadi dipasang kaki palsu. Karena kaki palsu ini ukurannya harus pas. harus pas. Press banget itu ya.
ya sempat jatuh juga. Kalau misalnya jalan kan namanya latihan pertama kali kan begini kan ya nggak bisa langsung jalan kayak begini kan nggak bisa. Jadi, kamu udah jago ya? Iya, alhamdulillah udah. Kalau dulu mah gini seret, pernah jatuh juga tiba-tiba waktu keluar dari tempat pembuatan kaki palsu itu namanya ini ya namanya wah beranilah coba aja jatuh di ini jatuh sampai jatuh di paving juga kayak begitu. Tapi itu memang harus kita terima gitu. Ya kayak naik gunung gitu loh. Ya kepingin. Naik gunung. Iya. Maaf ya, Kepingin. saya suka naik gunung juga. Itu pegelnya luar biasa. Apalagi dengan satu kaki gitu. Iya, ya sambil merangkak gitu kan yang penting naik bisa sampai nanti turun ya turun udah. Sesimpel itu aja udah. Iya. Naik ya kan kalau naik gunung kan pasti kan kita harus siap dengan cuaca, logistik juga. Medan ya kita kan bisa menyesuaikan dikit-dikit kan. Ya. Sambil merangkak gitu nggak apa-apa yang nyampe. Dan pasti nggak sendiri kan, ada teman. Ada teman. Nah, biasanya kalau banyak dibantu tuh justru nggak mau ya? Nggak mau. Ya kan? Pengennya, terlalu banyak dikhawatirkan, hati-hati gitu tuh. Iya. Apa sih gitu ya? Enak melihat sendiri, oh jadi semacam kita kayak belajar gitu. Kita juga mensyukuri alam juga, kita kan bisa menikmati. Tadabbur alam. Menikmati malam itu tanpa ada polusi cahaya, tanpa ada polusi suara. Itu kita bisa bersyukur juga, belajar bersyukur juga dari situ. Lebih berat naik atau turun? Turun sih, lebih berat turun. Karena kalau turun kan takutnya turun ke bawah itu bisa jauh banget gitu. Nggak ke rem. Nggak ke rem. Gliding gitu ya. Kalau ke atas kan kita kan masih ibaratnya kan masih bisa, ini kan paling nggak itu kalau misalnya emang mau jatuh udah tempelin aja, jatuhin semua badannya kan ngerem gitu ibaratnya. Kalau turun ini kan harus pelan-pelan, nanti kan merangkak satu-satu gitu kan. Ya Allah, perbandingan dengan teman-teman dengan kakinya lengkap dan tidak seperti ini, berapa lama? Kalau teman yang lain manjat tuh bisa berapa lama, kalau kamu tuh jadinya harus lebih lama pastinya kan? Pasti lebih lama, ya mungkin bisa. 2 kali lipat? Hampir sih, mungkin hampir. Tapi yang penting kan kita menikmati situ, menikmati perjalanannya. Oke, mengenai memanah. Kalau tadi Mas Walidin kan, wah gimana caranya tuh? Kesulitannya apa? Pasti sangat sulit karena tangannya tidak ada satu, akhirnya pakai gigi. Kalau orang lihat, wah itu kan tangannya 2. Kesulitannya apa? Kesulitannya di keseimbangannya, karena memanah itu kan kita kan menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalnya posisi seperti ini, mungkin bisa karena saya sudah terbiasa jadi nggak terlalu sulit untuk menjaga ini. Iya kan ini narik beban. Iya. Itu bisa kejengkang. Bisa juga. Ya, ini kan nggak terlalu seimbang sebenarnya. Dan itu tingkat kesulitannya. Iya. Karena kita kan sudah main kalau di panah kan akurasi. Oke. Kalau Mas Walidin istilahnya pondasinya yang kuat, tapi daya lepasnya itu yang perlu usaha ekstra. Kalau kamu justru mungkin lepasnya tuh lengkap, tapi pondasinya yang gak kuat. Iya, perlu usahanya di situ. Kalau bertanding kelasnya sama atau tidak? Kalau kelasnya kita bisa sama, cuma divisinya berbeda. Karena kalau Bang Holidin itu kan di divisi recurve, sedangkan saya sendiri di divisi compal. Apa itu recurve dan compal? Kalau recurve itu alatnya lebih sederhana, jadi alatnya mungkin talinya cuma 1 kalau sederhananya. Nah kalau saya itu talinya itu ada sampai 3. Oke, beratnya berapa lbs? Kalau saya terakhir itu 59. Setara dengan? Mungkin 29 ya. 29. Lebih berat. Lebih berat. Oke. Tapi maaf ya, di para games atau paralimpik atau apa buat teman-teman disabilitas ini, sesama pemanah di kondisinya dengan berbeda-beda, kondisi ada yang tanpa kaki, ada yang tanpa tangan, itu disamakan. Itu jadi gini, ada klasifikasinya dulu kita. Jadi sebelum ini perhitungannya itu menggunakan asumsi seluruh badannya utuh. Nah setelah itu kan kalau misalnya kayak saya ini kan telapaknya nggak ada, terus pergelangan sini nggak ada, kemudian di bagian lututnya kan nggak ada. Nah itu ada pengurangan nilainya dari dokter, ada poinnya minus berapa. Nah
dari hasil angka tadi itu baru dimasukkan di kelasnya gitu. Kalau biasa ada kelas tuh berat badan. Kalau ini justru maaf sekali, berapa banyak yang hilang? Iya, berapa banyak yang hilang. Oh, Kelasnya begitu. kelasnya jadi maaf, tangan dengan kaki bisa dihitung sama juga? Bisa dihitung Ini berapa sama. senti, ini berapa senti, itu istilahnya, Iya, istilah jadi- umumnya. Iya. Kalau kita itu sebagai ID card untuk ikut pertandingan itu kita pakai itu. Harus punya kita. Oke, Dan itu oke. harus diklasifikasi secara internasional. Dan sekarang sudah jadi atlet internasional juga. Alhamdulillah kita berdua. Masya Allah luar Ya. biasa loh. Hafiz Indonesia tuh luar biasa ya, Masya Allah. Selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif supaya kita tuh tertampar dengan apa yang sedang terjadi dengan diri kita. Wah, Masya Allah. Hikmahnya apa yang kamu rasakan? Hikmahnya adalah banyak bersyukur aja sih. Banyak bersyukur karena setiap dari kita itu punya ujiannya masing-masing. Dan jika misalnya kita tukar posisi pun kita belum tentu bisa menghadapi ujiannya itu gitu. Ya. Saya dengan ujian seperti ini, mungkin abang ujiannya seperti apa, Bang Hulidin seperti Jangan apa. panggil abang ke tukang bakso, kakak. Kakak, ya kakak, Iya. mohon maaf ya. Gak apa-apa, canda juga. Ya, Iya, seperti iya. itu. Nah, jadi ujiannya beda-beda. Yang penting kan rasa syukur kita tetap harus sama gitu. Iya. Rasa syukur yang banyak. Nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Koko Lin tadi ya. Ternyata syukur itu bisa merubah segalanya Koko ya. Iya, jadi sederhananya kita menderita itu karena salah meletakkan kebahagiaan aja sih. Dalam artian gini, aku kan sukanya kalau punya kaki, kalau punya tangan, dengan adanya sehat kayak gitu, aku jadi bisa pergi ke sini, maksiat, bisa pacaran, bisa itu. Kalau bagi kita itu adalah kebahagiaan, maka terus ketika diambil, maka ya sudah. Padahal kalau kita mau survei sederhana aja, misalkan kita jawab sama-sama ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. Ya. 2, apa Allah punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Aku suka. Terus sejauh ini udah ngejar yang aku suka terus, bahkan lebih sering terkabul, kok masih sulit bahagia? Terus harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi dulu, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih ngejar yang kita suka terus, makanya stres terus atau kecewa. Tapi ketika akhirnya udah ngejar yang Allah suka, seperti beliau-beliau yang Masya Allah ini, coba. Lebih bahagia daripada yang mungkin kemana-mana naik mobil mewah. Atau kadang punten ya, suka ada yang bercanda, saya mau beli sepatu apa, dah kaki sepatunya juga, kakinya juga udah diambil Allah duluan. Sedangkan mereka bisa ada yang nangis gara-gara masa sepatunya warna kayak begini. Ya Allah, perkara warna. Ya, ya, ya. Insya Allah. Jangan tunggu kenikmatannya itu diambil oleh Allah, baru kita ingat pada yang menciptakan. Selalu bersyukur di kondisi apapun. Selalu semuanya kembalikan pada Allah dan bersyukur, terima kasih kepada Allah dan untuk Allah juga pada ujungnya. Masya Allah. Terima kasih ya Terima Mas kasih. Ken, luar biasa. Selalu ada cerita di panggung Hafiz Indonesia. Masya Allah, baru saja kita lihat penampilan adik-adik kita di Hafiz Indonesia tahun ini. Tonton terus penampilan mereka lainnya di sini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini.